suatu budaya. Inti dari struktur budaya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial adalah anggota kebudayaan yang beralih kepada cara pandang dan arti kehidupan. Organisasi sosial itu ada tiga. Yang pertama ada keluarga, negara, dan agama. Fungsinya adalah untuk membantu proses adaptasi, memberi petunjuk bagaimana bertingkah laku. Yang ketiga membentuk akar budaya, dan yang keempat menyediakan nilai dan sikap dari suatu budaya. Tapi suatu struktur dalam suatu budaya dapat saling berkonflik apabila hal-hal dalam suatu struktur budaya itu saling berbenturan. Contohnya adalah negara Arab dan negara Israel telah berkonflik selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tiga organisasi ini saling berhubungan. Yang pertama, dalam apa yang paling dipercayai dalam suatu budaya. Tiga organisasi ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berjuang dalam suatu hidup. Yang kedua, bagaimana kita bertingkah laku di suatu lingkungan. Yang ketiga, bagaimana kita beradaptasi dalam suatu lingkungan. Contohnya adalah kita memilih apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini untuk menemukan kebahagiaan kita. Apakah kita lebih memilih kekayaan untuk mendapatkan kebahagiaan kita, atau kita lebih banyak beribadah kepada Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan kita? Yang kedua adalah dalam dan pesannya yang bertahan. Pesan-pesan budaya digunakan untuk melestarikan budaya tersebut. Tapi tidak hanya budaya positif saja yang dilestarikan, tetapi ada juga budaya-budaya yang negatif yang diturunkan. Misalnya kekerasan dan perselisihan antar budaya. Yang ketiga adalah dalam dan pesannya yang sangat bertahan. Dalam nilai budaya yang kita pegang, kita akan menemukan cinta dalam keluarga, negara, dan agama. Akibatnya, kita akan menemukan rasa emosional di dalamnya. Yang keempat, dalam menunjukkan identitas seseorang. Suatu budaya membantu seseorang dalam menemukan identitasnya. Manusia akan menjelaskan identitasnya melalui keturunan, agama, budaya, bahasa, dan sejarahnya. Identitas seseorang itu berbeda-beda untuk mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan antar suatu budaya. Jadi, yang kedua adalah keluarga. Kenapa sih keluarga itu penting? Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang bertugas untuk menurunkan suatu budaya kepada generasi-generasi selanjutnya ataupun anak-anaknya di rumah. Contohnya gimana sih? Contohnya itu, misalnya ibu kita dari kecil membiasakan diri memegangi tempat tidurnya setelah bangun tidur. Lalu hal itu diturunkan kepada saya dan adik saya, sehingga saya dan adik saya turut melakukan hal yang sama seperti ibu saya sejak kecil. Hal ini yang dinamakan budaya dalam keluarga. Lalu apa sih itu keluarga? Keluarga itu menurut KBBI adalah sekumpulan orang yang terdiri atas ibu, ayah, dan anak-anaknya. Mayoritas orang berasal dari dua keluarga, yaitu keluarga yang terbentuk saat dia lahir dan keluarga yang terbentuk saat dia menikah. Nah, sampai di situ, keluarga pun diklasifikasi lagi menjadi dua bagian, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Apa sih itu keluarga inti? Keluarga inti itu seperti apa yang telah dijelaskan dalam KBBI, yaitu yang berisi ibu, bapak, dan anak-anaknya. Keluarga inti ini bertugas tidak hanya menerangkan tentang kesultanan, tapi tentang eksplorasi dan kreativitas anak-anaknya. Sedangkan keluarga besar itu keluarga yang berasal dari ada nenek, kakek, paman, tante, orang tua, anak, dan sepupu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hal ini terjadi di kalangan miskin dan masih berkembang. Hal ini terjadi juga karena mereka menganggap perekonomian bisa dibantu sesamanya dan juga bisa saling gotong royong. Adapun perubahan keluarga di dalam Amerika Serikat, yaitu perubahan ekonomi, inovasi teknologi, demografi, dan juga kesetaraan wanita dan gender. Lalu adapun globalisasi di dalam keluarga, yaitu pertama media massa. Media massa merupakan salah satu upaya menggabungkan teknologi baik di dalam unsur tradisional dan juga unsur modern. Misalnya contohnya ketika kita mengakses WhatsApp untuk silaturahmi secara online. Lalu yang kedua adalah migrasi. Migrasi sendiri artinya keluarga itu berani meninggalkan keluarganya di kampung. Hal ini padahal belum tentu baik untuk keluarganya. Mereka melakukan ini karena alasan upah yang lebih besar. Selanjutnya, peranan keluarga. Peranan keluarga itu tidak hanya menurunkan budaya kepada generasinya, tapi juga mengajarkan tentang
kepercayaan dan nilai-nilai moralitas pada generasi selanjutnya. Reproduksi di sini artinya setiap keluarga diizinkan untuk mendidik anak secara baik dengan tujuan untuk menggantikan generasi yang lebih tua. Lalu ada mengajarkan nilai-nilai ekonomi, yaitu mengajarkan anak tentang bagaimana cara mencari uang yang baik, bersifat hemat, lalu bekerja keras. Selanjutnya sosialisasi. Dalam sosialisasi ini orang tua dianjurkan untuk mendidik anak secara baik dengan bertujuan supaya anak tersebut memiliki karakter yang mudah berbaur dan mudah bersosialisasi. Selanjutnya mengajarkan nilai moral dan nilai-nilai kepercayaan. Keluarga dianjurkan untuk mengajarkan anak bagaimana cara mengenal Tuhannya dengan baik dan juga nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia. Lalu ada menjaga nama baik. Di sini keluarga mengajarkan kepada anak bagaimana cara menjaga nama baik supaya namanya sendiri pun tetap baik di kalangan masyarakat. Yang terakhir ada pelatihan komunikasi. Tidak sampai hanya mengajarkan bahasa daerah kepada anaknya, tapi orang tua diharuskan untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik serta bahasa internasional yang dianjurkan oleh negara tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas komunikasi, keluarga, dan budaya. Menurut McGoldrick, keluarga seperti budaya. Dalam keluarga terdiri dari berbagai budaya. Misalnya, salah satu anggota keluarga menganut budaya Batak dan budaya lainnya adalah budaya Jawa. Jadi, dalam satu keluarga terdiri dari dua budaya, yaitu budaya Batak dan juga budaya Jawa. Selanjutnya ada varian budaya dalam interaksi keluarga. Yang pertama adalah semua institusi budaya saling terkait. Maksudnya adalah institusi budaya dengan institusi lain seperti institusi agama saling terkait, sehingga tidak hanya ada institusi budaya dalam satu keluarga saja. Contohnya, satu keluarga yang duduk bersama untuk makan bersama. Dalam makan bersama tersebut, anak-anak diajarkan untuk berdoa bersama sebelum makan. Dalam konteks tersebut, orang tua sudah mengajarkan pentingnya Tuhan dalam arti kehidupan berkeluarga. Kedua adalah tidak hanya ada variasi budaya dalam suatu interaksi keluarga. Maksudnya adalah dalam suatu keluarga terdapat dua interaksi dari dua budaya. Contohnya, pembentukan karakter seorang anak yang lahir dari budaya Jawa dan juga dari budaya Batak. Maksudnya adalah karakter anak tersebut bisa cenderung dominan ke arah budaya Batak, seperti misalnya anak tersebut anak yang tegas dan bisa juga untuk cenderung dominan ke arah budaya Jawa. Misalnya anak tersebut adalah anak yang santun, anak yang sopan, dan juga anak yang adil apabila dia adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah peranan gender. Dalam beberapa budaya di berbagai negara, gender masih sangat diperhatikan. Di Asia misalnya terdapat aliran Konfusius. Aliran Konfusius merupakan laki-laki memiliki struktur yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dalam arti laki-laki bisa bebas melakukan aktivitas, sedangkan perempuan tidak boleh bebas melakukan aktivitas. Karena dalam struktur sosial, perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan di dalam rumah. Contohnya di negara Jepang. Di Jepang, seorang anak laki-laki bebas menentukan pilihannya untuk melakukan pekerjaan ataupun belajar di sekolah, sedangkan perempuan hanya boleh belajar di dalam rumah dan melakukan berbagai kegiatan rumah. Yang berikutnya, di dalam budaya Latin. Dalam budaya Latin terdapat budaya kekristenan, di mana laki-laki dianggap sebagai representasi dari Tuhan sebagai bapa. Di Meksiko, seorang laki-laki atau ayah dalam keluarga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, sedangkan seorang ibu hanyalah seorang perempuan yang memiliki jiwa kelembutan atau bisa dikatakan sebagai perempuan yang memiliki lemah lembut. Berikutnya, dalam budaya India, perempuan diasosiasikan sebagai alam. Jadi terdapat pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah dalam berbagai film India yang suka kita saksikan, perempuan hanya diperkenankan untuk di rumah untuk melakukan berbagai ritual keagamaan, sedangkan laki-laki boleh melakukan pekerjaan di luar rumah. Kemudian ada perubahan gender. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula perubahan gender di antara masyarakat. Misalnya, perempuan sudah diperbolehkan untuk mengambil hak dalam ekonomi. Contohnya adalah sekarang ini di negara Jepang, perempuan sudah diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan dan melakukan pekerjaan di luar rumah, sehingga perempuan tidak terkungkung secara sosial. Yang keempat adalah keterbatasan tempat. Intinya adalah membawa budaya yang ada di rumah keluar, dan hal tersebut dianggap wajar karena budaya yang sudah diterapkan di rumah dibawa keluar. Contohnya adalah apabila ada orang Batak yang
dalam berbicara secara keras. Berbicara secara keras itu merupakan budaya yang sudah diterapkan oleh dirinya bersama dengan keluarganya. Dan budaya tersebut dibawa oleh orang Batak tersebut keluar. Hal tersebut bisa dianggap wajar oleh beberapa orang, namun hal tersebut juga bisa tidak dianggap wajar oleh beberapa orang. Yang selanjutnya ada individualisme dan kolektivisme. Budaya dianggap memiliki dimensi individual dan kolektif. Individual merupakan individu dianggap dapat berdaulat dan dapat berdiri sendiri. Sedangkan kolektif dianggap bahwa individu merupakan bagian dari suatu kelompok. Yang pertama adalah individualisme dan keluarga. Dalam beberapa budaya di berbagai negara di dunia, individualisme masih sangat diutamakan. Contohnya di Amerika Serikat, anak yang berusia 18-19 tahun sudah memiliki keinginan untuk hidup sendiri dan lepas dari orang tua mereka dengan cara bekerja dan menghidupi diri mereka sendiri. Yang kedua adalah kolektivisme dan keluarga. Berbeda dengan individualisme, kolektivisme individu dianggap memiliki ketergantungan yang sangat dekat dengan anggota keluarga. Contohnya di negara Prancis, individu memiliki kebergantungan yang cukup besar dengan keluarga besarnya yang terdiri dari nenek, kakek, orang tua, paman, bibi, sepupu, dan keponakan. Selain itu, individu juga akan bergantung dengan orang tua baptis. Orang tua baptis merupakan orang tua yang dianggap oleh keluarga besar tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat di luar dengan hubungan darah. Hal tersebut diyakini agar orang tua baptis tersebut dapat ikut serta mendidik anak-anak yang terdapat dalam keluarga besar tersebut. Selanjutnya ada pengelompokan usia. Dalam berbagai budaya di berbagai dunia, pengelompokan usia merupakan hal yang sangat universal dan menentukan struktur seseorang dalam masyarakat. Contohnya dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa masih sangat menjunjung tinggi orang yang lebih tua, sehingga orang yang lebih muda harus tetap patuh pada orang yang lebih tua. Ini ada kemampuan sosial. Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang mengajarkan seorang anak dalam hal bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar. Pertama dari kemampuan sosial adalah agresi. Agresi memungkinkan seseorang untuk bisa hidup dengan orang lain, namun tetap dalam kriteria atau konteks kesopanan. Karena apabila tidak dengan konteks kesopanan, maka sosialisasi yang dilakukan oleh anak tersebut bisa kacau. Dimensi yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Keluarga mengajarkan berbagai kemampuan komunikasi dalam konteks kesopanan dan nilai moral, sehingga seorang anak tetap dapat bersosialisasi dengan lingkungannya sesuai dengan konteks moral dan kesopanan yang telah diajarkan di dalam keluarganya. Menjelaskan tentang sejarah. Sejarah itu menjelaskan bagaimana masa lalu budaya dibentuk. Kemudian dalam sejarah terdapat dua asumsi, yaitu apa yang kita temui dan kemudian kita teruskan untuk generasi berikutnya. Dan kedua, membentuk karakter kita dan meneruskan budaya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Amerika Serikat. Yang pertama, orang yang pertama yang membentuk Amerika Serikat yaitu orang imigran yang meletakkan apa yang harus diikuti pada tahun 1807 sampai sekarang. Kemudian ada integrasi budaya tidak datang dengan mudah pada awal pembentukan Amerika Serikat. Keinginan dari Amerika Serikat untuk dipisahkan dari apa yang kita kenal yaitu mahkota atau the crown dan kuasanya juga dari gereja Inggris mendorong untuk bersatu. Pendiri Amerika Serikat mendirikan pemerintah ini dibentuk untuk memfasilitasi ekonomi, agama, dan kebebasan politik. Awal sejarah Amerika Serikat terdapat penangkapan, pemasukan, dan perbudakan orang Afrika. Mereka mengambil alih tanah India dan dipaksa, dan banyak perang lainnya seperti perang revolusi. Lalu di sana senjata merupakan budaya dari sejarah Amerika karena dari dulu mereka sudah sering perang, jadinya hukum di sana menjamin untuk mereka masyarakatnya boleh menggunakan senjata. Kemudian orang Amerika Serikat juga memiliki keinginan untuk perubahan dan inovasi untuk menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya ada sejarah Rusia. Yang pertama, Federasi Rusia telah menjadi negara yang merdeka sejak Republik Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991. Dengan daerah yang luas dan juga terbentang melintasi 11 zona waktu. Kemudian, selama ribuan tahun, Rusia telah diserang dan diduduki oleh negara lain. Kota Rusia telah diduduki dengan brutal dan diperintah dengan tegas di mana seluruh kota dan desa dibantai. Lalu terjadi dominasi kasar dan penguasa otoriter di Rusia, dimulai pada revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Revolusi ini seharusnya membebaskan orang Rusia dari ketidakadilan ekonomi dan tekanan dan memberikan kelompok pekerja suara politik. Kemudian ada warisan historis Rusia juga ditandai
fungsi, peran, dan budaya. Rusia telah menjadikan kebanggaan dan penghargaan kepada masyarakat Rusia. Dalam hal ini mereka mengunggulkan musik klasik yang dimana banyak yang memuji musik klasik tersebut. Selanjutnya ada sejarah Cina. Yang pertama, sejarah panjang Cina dalam hal isolasi fisik dan budaya. Hal ini karena isolasi alam. Jadi Cina itu dibatasi oleh alam itu sendiri. Misalkan Himalaya menjulang tinggi membentuk perbatasan dari arah barat laut, memisahkan Cina dari Pakistan dan India. Kemudian pandangan masyarakat Cina tentang marga dan keluarga lebih penting daripada negara. Pentingnya kekerabatan pada masyarakat Cina menjadi contoh lain daripada ikatan. Kemudian budaya Cina tidak sendiri, yaitu orang Cina kadang mengadu domba anggota keluarga sendiri dengan orang lain, tetapi tidak memecahkan kekerabatan keluarga tersebut. Kemudian ada selama masa pemerintahan dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220, Universitas Kekaisaran didirikan, sistem ujian pegawai negeri telah ditetapkan. Hal ini menyediakan jalan bagi petani yang kurang beruntung untuk naik level sosial yang lebih tinggi. Yang selama Perang Dunia Kedua, sejarah Cina ditandai oleh perselisihan huru-hara politik. Lalu tahun 1976, Cina melahirkan pemimpin yang pragmatis. Pemimpin ini membuat pergerakan menuju modernisasi dan juga membuat perekonomian di Cina semakin baik. Lalu pertumbuhan perekonomian Cina berperan besar bagi negara lain dalam kancah internasional. Banyak negara-negara yang melakukan kerjasama dengan Cina agar perekonomian mereka lebih baik. Selanjutnya ada sejarah India. Yang pertama, masyarakat multikultur India sekarang ini adalah perkembangan langsung dari warisan budaya India. India terkonsolidasi ke dalam Kekaisaran Maurya. Di sini ajaran Buddha dan Hindu bangkit dan tumbuh subur di India. Kemudian Islam pertama kali datang dari bagian selatan. Penyerbu Muslim ini mengalahkan umat Hindu dan menghancurkan kuil-kuil Hindu. Kemudian muncullah Kekaisaran Mughal, lalu mendirikan dinasti terkuat dalam sejarah India. Pada masa ini, budaya India tumbuh subur. Mereka mendirikan pegawai negeri dibentuk untuk mengurus negara, agama, dan perbedaan etnis ditoleransi. Selanjutnya terjadi kekacauan politik di India yang menandakan kelemahan dari Kekaisaran Mughal. Lalu, Kongres Nasional Indonesia membentuk tahun 1885 oleh masyarakat India. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hal-hal kepemimpinan kolonial Inggris. Lalu, India dibagi menjadi dua bagian, yaitu India dan Pakistan. Hal ini terjadi karena adanya perselisihan antara India dan Pakistan. Selanjutnya adalah sejarah Meksiko. Meksiko mempercayai bahwa sejarah adalah yang membentuk karakter dari masyarakat mereka. Lalu, bagaimana sejarah itu memengaruhi dari sejarah Meksiko? Yang pertama ada periode pra-Kolombia. Pada era ini, Meksiko percaya bahwa negaranya telah sebanding dengan negara Eropa. Pada saat itu, Meksiko telah berhasil dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang seni, agraris, pembangunan kota, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada serangan Spanyol. Serangan ini telah membawa budaya Eropa ke dalam Meksiko. Salah satu budaya yang masuk ke dalam Meksiko adalah agama Katolik. Dan yang kedua adalah sistem kasta dan korupsi. Dua hal ini menyebabkan perpecahan antar kelompok di Meksiko. Ketiga ada kemerdekaan atas Spanyol. Pada era ini, Meksiko berubah menjadi negara republik federal dengan konstitusinya sendiri. Meksiko menghapus gelar bangsawan dan membentuk masyarakat yang demokrasi. Tetapi masyarakat dalam Meksiko ini tetap merasa kesusahan karena budaya Eropa yaitu mengeksploitasi orang miskin itu tetap ada. Ini ada perang Meksiko dan Amerika. Perang ini berakhir dengan perjanjian Guadalupe Hidalgo yang berisi tentang penyerahan 55% bagian Meksiko terhadap Amerika dan pemberian 15 juta dolar terhadap Meksiko dari Amerika sebagai ganti rugi dari perang. Namun akibatnya Amerika dan Meksiko tetap merasa ada kebencian di dalamnya sampai saat ini. Kelima ada revolusi. Revolusi ini mengusahakan Meksiko untuk mengembalikan budaya dan adatnya kembali dan menghilangkan budaya Eropa. Dan mereka menciptakan serikat buruh dan membagikan tanahnya kembali kepada masyarakatnya.
Yang keenam ada Meksiko modern. Pada era ini, Meksiko, Amerika, dan Kanada telah melakukan perjanjian kerjasama Amerika Utara atau yang disebut dengan NAFTA. Tapi terlihat bahwa kebencian antara Amerika dan Meksiko tetap berjalan walaupun mereka menyadari bahwa mereka saling ketergantungan ekonomi. Peradaban Islam. Sebelum agama Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia, Islam telah memulai sejarahnya pada abad ke-7 dan sudah mencakup ke 14 negara. Dari kebangkitan di Islam di Timur Tengah dan mencakup ke seluruh negara barat di dunia. Tapi sejarah Islam ini tidak hanya membawa budaya Islam, tetapi menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut menyebabkan pandangan negatif mengenai budaya Islam kepada negara-negara yang ada di barat. Namun, sejarah Muslim modern tetap dipertahankan dengan melalui bahasa, geografi, dan kesatuan bahasa. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami ya. Stay healthy!